tiba saatnya kita akan buka hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya, kita naikkan pujian. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari Bapak Ibu sudah untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Rancangan
terbaik Tuhan, yang terbaik bagiku. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini, kalau satu kesempatan yang indah kembali, Engkau boleh menghantar kami bersama di tempat ini, untuk memuji, mengagungkan Engkau, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur, olehnya kami mau menyediakan hati dan pendengaran kami, untuk sebentar Engkau membentuk kami, supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan, indah dan menyukakan hati-Mu. Urapi hamba-Mu dengan wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dibentuk oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi saudara, shalom. Semuanya bahagia? Itu doa harapan saya dan sebetulnya itu yang dirancang Tuhan. Tidak ada alasan untuk anak Tuhan tidak bahagia, amin. Kadang orang berpikir bahagia itu kalau ada duit Pak, itu faktanya kita lihat tidak begitu ya. Faktanya tidak begitu, anak Tuhan yang pasti bahagia. Puji Tuhan, kenapa? Karena kita diberitahu rahasia kerajaan sorga. Dan orang yang tahu rahasia kerajaan sorga, tahap demi tahap membawa kita mengalami perubahan. Amin. Mengalami apa? Sekali lagi sama-sama apa? Perubahan. Dan perubahannya semakin baik. Maka standarnya Tuhan katakan kamu akan menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambarnya. Nah itu perubahan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita tahu rahasia firman, rahasia kerajaan sorga, perubahan dalam hal apa Pak? Ya perubahan status sudah jelas. Dulu anak setan, anak dunia, kemudian diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, kenapa disebut anak Tuhan itu bicara tentang suatu generasi. Generasi itu berkait dengan kata pentingnya sebenarnya generasi itu gennya, gen ilahi. Nah itu, serupa dengan gambarnya Kak Yesus. Itu bukan maaf jenggotnya ya boleh, sudah mau pelihara boleh. Ya bukan karena pakaiannya, saya itu kalau pakaian tidur mirip jubahnya Yesus supaya ngimpinya baik. Ya sudah karepmu, tidak masalah, tapi bukan itu. Ya saudara, gen ilahi itu membawa perubahan. Sekali lagi katakan apa saudaraku? Perubahan yang terus meningkat. Jadi seperti Yesus itu hal yang menunjukkan satu perubahan positif. Semakin bagus. Ya, klasemennya terus meningkat. Karena Yesus itu dari atas. Dia turun. Modelnya mirip kita tapi sebetulnya kemuliaannya luar biasa karena dia firman, dia Roh Kudus. Amin. Yang datang dalam wujud seperti manusia. Tujuannya adalah membawa kita pada perubahan. Orang yang berubah ya pasti bahagia. Itu. Jadi saya katakan bahagia itu gimana Pak? Kalau mengalami perubahan. Contoh lapar jadi kenyang, bahagia tidak? Orang lapar kelaparan itu besungi. Apa besungi itu ya? Nyafrut. Ya, mukanya kayak tertekuk mirip onta gitu, lapar. Ada orang lapar uring-uringan, lebih-lebih anak kecil. Makanya kalau sego mateng, sorak, hore, itu tunjukkan apa bahagia. Ya, makan itu jadi kenyang, itu bahagia itu. Saudara ini kasih Tuhan, lemah jadi kuat. Ya, perubahannya begitu, dan itu bahagia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cara berpikir yang pesimistis, tidak pernah ya optimis,
bawaannya underestimate, suudon, ngalami masalah, sibuk nyalakan kiri kanan, umpamanya begitu. Orang begitu tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Tapi kalau ada perubahan cara berpikir, firman berkata, hendaklah pikiran dan perasaanmu ya mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada siapa? Kristus Yesus. Ini saudara yang dikasih Tuhan, itu di situ kuncinya. Hari ini rahasia kerajaan sorga untuk membawa pada perubahan. Di mana ada perubahan, ada bahagia. Amin. Berubah, bahagia. Dua kata, ucapkan bareng. Berubah, bahagia. Sekali lagi, berubah, bahagia. Sekali lagi boleh ya? Berubah, bahagia. Puji Tuhan. Amin. Ini yang pasti terjadi. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini masih saya menyampaikan khotbah seri tentang kerajaan, rahasia kerajaan sorga. Nah itu, dibaca saja ayat emasnya ini, nats ini dari Matius 13, semua kita buka ayat 10, ini bukan khotbah saya, hanya pengantar pokok dari khotbah ini, seri yang saya sampaikan, terus saya belajar untuk kita semua, puji Tuhan. Matius 13, ayat 10, silakan Bu Ria Hadi, selamat melayani. 10 sampai yang ke-13. Matius 13 ayat 10 sampai yang ke-13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Nah ini saudara-saudara ya, amin semua kita katakan amin. Ayat natsnya ini temanya di ayat 11. Baca bareng aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak." Amin. Kamu siapa? Kamu murid. Pak, murid Yesus apa enggak cuma yang 12? Itu pertama. Iya kan? Kemudian Yesus mengatakan dalam Sabda Agung, jadikan sekalian bangsa apa? Muridku. Jadi Yesus tidak pernah ingin mengkristenkan orang. Yesus saja tidak pernah mengkristenkan orang. Masa gereja ada kristenisasi? Enggak ada. Yesus tidak pernah ingin mengkristenkan orang. Karena tidak ada kalimat secuil pun di Alkitab memberitahu Yesus datang membawa agama Kristen, membawa agama Katolik. Tidak ada. Udah cari dari Kejadian sampai Wahyu. Kedatangan Yesus adalah membawa perubahan. Amin. Bawa perubahan. Hidup lama diperbarui, watak yang ya sudah amburadul dijamah, dibaharui Tuhan, dipulihkan, dibaharui. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, cara berpikir yang tidak sinkron dengan sorga dijamah, dibaharui. Orang mestinya binasa, dirubah ya, mengalami perubahan. Tidak jadi binasa tetapi apa? Diselamatkan. Yesus datang bawa apa? Tolong. Yesus datang apa? Konteksnya tadi membawa perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersaksi, kita menceritakan tentang pribadi Yesus, itu tujuannya apa? Supaya orang yang dalam keadaan terpuruk mengalami perubahan. Supaya orang yang hidup terancam oleh dosa dan maut diselamatkan. Supaya orang yang hidup tanpa harapan mengalami zaman dan perubahan oleh pribadi yang luar biasa. Tolong sebutkan namanya siapa? Tuhan Yesus. Si jamaah punya pengharapan. Itu yang kita beritakan, yang kita saksikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi inilah Yesus. Pak, murid lah, iya makanya orang jadi Kristen tidak boleh mandek statis.
Ya, kalau cuma sekedar orang itu disebut ya beragama Kristen, itu sebutan. Jadi kata Kristen itu orang lain yang menyebut, orang yang memuji-muji Kristus, hidup kepingin jadi ya berubah seperti Kristus, kemudian orang di tempat itu menyebutnya Kristen. Gitu loh, Kristen. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pingin kita yang mengalami perubahan itu caranya gimana? Jadi murid. Kalau enggak jadi murid, enggak akan ada perubahan. Murid itu kok jadi pinter, dulunya bodoh. Dia belajar, akhirnya jadi pinter. Mengalami apa? Perubahan. Jadi kalau mengalami perubahan, ya harus jadi murid. Itu loh ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Syaratnya jadi murid apa? Ayat 10, baca bareng, 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini syaratnya jadi murid, 10 kalimat pertama, kedua, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya. Yang datang pada Yesus, tanya itu maksudnya apa? Belajar. Saya saudara malam pagi ini datang. Ya, ibadah pertama ini semua adalah murid. Kenapa? Datang pada Yesus, bukan ke Pak Hendri. Bukan pingin ketemu melihat Bu Ria Hadi. Ya, bukan mau nikmati musik. Tidak, semua ini datang di sini termasuk pemusik, termasuk guru sekolah minggunya yang ngajar murid sekolah minggu atau Tabernacle Family Junior, ya, pengurus pemuda, pengurus remaja, ya, divisi-divisi pelayan yang ada di sini, semua datang kepada Tuhan. Kenapa? Mau jadi murid, dimuridkan. Ya datang. Saudara mau mengalami perubahan, amin? Ya jadi murid. Jadi murid tanya, dikasih tahu, belajar nurut. Ini penting. Anak Tuhan kalau mau berubah jadi murid. Kalau jadi murid Tuhan apa? Datang kepada dia. Hati-hati. Saya dan saudara ketika di dalam mengiring Tuhan, ya kita ingin berubah nasib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada perubahan. Ya, salaman kiri kanan katakan ada perubahan. Amin, Bu Ria, ada perubahan. Semua salaman, suami istri, orang tua anak. Ada perubahan. Nasib bisa Pak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tuh sayang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam semua keadaan Tuhan itu begitu luar biasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus. Coba kita baca Markus pasal 14 ayat 3. Perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, saya mau kasih tahu saudara, disebut Simon tapi ada gelarnya apa ini? Ya, Simon ada gelarnya si Kusta. Saya mau tanya, Yesus duduk makan di situ, Simon ini sudah sembuh, sudah tahir belum? Halo, sudah sembuh belum? Kalau belum sembuh, belum tahir, enggak boleh kumpul orang. Ini ada pesta kan? Undang Yesus makan kan? Pertanyaan saya, sudah sembuh belum? Sudah tahir belum? Sudah. Mungkin ya. Ini satu dari 9 orang lainnya yang totalnya 10, ya, teriak-teriak sama Yesus, tolong saya. Itu. Terus Yesus bilang apa? Pergi, tunjukkanlah dirimu kepada para imam di bait Allah. Di dalam perjalanan 10 orang ini, apa yang terjadi saudara? 10 orang ini apa yang terjadi? Sembuh.
Saudara yang dikasih Tuhan. Karena gara-gara nurut aja sama Tuhan. Makanya kalau kita tanya, kepingin sembuh. Tuhan bilang, udah pergilah ke sana. Tunjukkan ke imam. Orang nurut pasti mengalami kuasa Tuhan. Sayang ya, yang amin itu cuma 4. Paling banter Pak Kusriyadi. Orang nurut itu mengalami kuasa Tuhan. Lagi ini saya yakin kalau saya itu gak ngomong dewean. Halo, amin? Gitu loh, jadi amin itu gak pakai ditanya, gak disuruh. Kalau saudara memang mau ngalami itu, orang yang taat pasti mengalami kuasa Tuhan. Itu, murid itu taat, punya ilmu dia. Sampai ada peribahasa ini, rada pesimis. Ya kami itu guru 40 tahun, guru tetap guru. Tetapi murid saya ada yang sudah jadi presiden. Betul enggak? Saudara ini kasih Tuhan. Kok bisa sampai jadi presiden, kok sampai jadi orang sukses? Ini tipikal taat atau balelo saudaraku? Taat, balelo gak jadi apa-apa. Bolosan gak jadi apa-apa, bodoh. Gitu loh. Saudara-saudara, ini orang ini suruh, pergilah ke sana. 10-10-nya mengikuti. Itu perintah sifatnya normatif. Karena orang kusta atau sudah sembuh tahir namanya, yang mengecek, yang menentukan, memastikan itu para imam. Itu normatif. Tetapi lebih daripada itu, ada satu sisi lain. Murid itu kalau dia bijak, beda. 10 semuanya sembuh, yang 9 terus bablas, normatif. Nemui imam, padahal imam enggak tahu apa-apa. Yang nyembuhkan imam apa Yesus? Saya mesti ngecek suara saya ini, apakah suara saya bisa dijangkau dengan semua yang ada di sini. Ya, yang menyembuhkan imam atau Yesus? Tolong jawab. Iya, ini. Saya mesti cek ya, gak usah noleh, saya di belakang saudara. Sekali lagi yang menyembuhkan Yesus atau imam? Iya. 9 tadi tetap aja ngikuti. Kristen tuh macamnya juga begitu. Tapi yang satu, apa yang dilakukan? Dia kembali kepada siapa? Yesus. Ya, sebab apa? Tahu. Yang nyembuhkan Yesus, yang nolong Yesus, yang membuat perubahan siapa? Tolong Yesus. Jadi dia datang untuk apa? Bersyukur, bersorak. Mungkin ini saya mau biston syukur. Ngundang Yesus makan di rumah. Saudaraku ini kasih Tuhan. Namanya siapa ini tadi? Simon. Sudah sembuh belum? Sudah mengalami perubahan belum? Sudah. Tapi kadang-kadang ya stempel itu masih ikut terus. Ngerti maksudnya? Simon. Nah itu. Kadang-kadang situasi yang seperti itu membuat orang saya tidak tahan. Saya tidak mau, saya ini sudah berubah. Saya ini sudah mengalami perubahan Tuhan. Kenapa masih dicap begitu? Tuhan datang. Itu menunjukkan apa? Tuhan tidak pernah habis-habisnya untuk terus nuntun kita, bimbing kita, nolong kita, bahkan menggendong kita. Murid yang setia dan taat kepada Dia. Amin. Itu. Dunia itu ngecap. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin aja masih ada ketika orang dengar pendetamu itu dulu bajingan. Itu ya saya bukan ngomong pendeta lain. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali awal-awal masih ragu-ragu gitu kan. Saya datang berkunjung, ya disuguhi minum, di tengah-tengah minum, kebelet pipis. Saya izin sama keluarga di situ, maaf mau ikut ke belakang. Ya, saya merubah stigma itu, makanya saya di rumah waktu bangun, rumah itu renovasi setelah kebakaran, kamar kecil saya taruh di depan. Supaya orang merubah, jangan selalu apa? Saya minta izin ke belakang, karena pernah punya pengalaman begitu belakang, kamar mandinya jauh di sana, ya si tuan rumah ngomong sama anaknya, ikuti itu, anteren. Kesannya kayak nganter.
Tapi kan ini bekas maling kan gitu. Ya kira-kira begitu. Jangan-jangan ciduknya di kamar mandi nanti. Gitu. Stigma, stempel itu kadang masih ada. Tidak masalah. Yang penting kalau murid mau belajar, mengalami perubahan, Yesus kalau merubah orang taat, dia pasti berubah. Jadi luar biasa menurut rencana Tuhan. Amin. Nasib itu berubah itu ada. Saya alami. Jadi ketika saya bilang terjadi perubahan luar biasa, karena sesuatu yang tidak mungkin. Sampai hari ini kalau saya menyemangati orang yang mau semangat, menyemangati orang yang mau belajar jadi murid Tuhan, selalu kan saya bilang, tidak ada yang mustahil. Firman berkata, tidak ada yang mustahil. Nah ini luar biasanya Tuhan yang membuat kita bisa di luar kebiasaan umum. Kalau sudah lahir gitu, masa lalunya begitu, ya keluarganya begitu, ya sudah itu. Sampai ada bahasa Jawa, saya tidak terima itu, ciri wanci digowo mati. Artinya apa? Ya sudah, orang itu lahir begitu, like father, like sons. Ya, air mengalir dari atas ke bawah. Ya sudah pasti begitu. Tapi bagi Tuhan bisa melakukan yang ajaib dan dahsyat. Ya, mana mungkin ada laut bisa dibelah, Tuhan bisa melakukannya. Mana mungkin sungai yang begitu dalam bisa cuma tinggal ya semata kaki imam orang Israel menyeberang. Dan terjadi. Siapa mungkin bisa terjadi, mana mungkin bisa terjadi. Budak ya itu kelas embek sama dengan binatang jadi pemimpin-pemimpin. Alkitab memberitahu ada perubahan yang Yesus bisa lakukan buat kita semua yang mau jadi murid dan taat kepada Dia. Itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya Dia tidak pernah terus membiarkan kita. Ada kalimat Yesus naik ke sorga, betul. Tapi saya bilang Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, lu gimana Pak itu definisinya? Kan Dia pergi naik ke sorga. Kok Dia tidak pernah meninggalkan kita? Yesus berkata, ketahui aku menyertai kamu sampai apa? Sudah dalam, sampai kiamat. Sampai akhir zaman, bukan kiamat. Kiamat kita udah bareng sama Dia. Saya jelaskannya gampang. Iya, Dia naik tapi Dia tetap menyertai kita. Seperti Dia ini ada. Di mana? Di rumah Simon, apa gelarnya tadi? Gusta. Dia datang. Dia bersama. Naik Pak. Kok Dia menyertai? Gimana? Gampang. Sorga, dunia bagi Tuhan itu kayak dalam sama luar rumah. Bayangkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Galaksi seperti galaksi kita ini. Dalam tata surya ada planet yang dulu disebut berapa itu ya. Pluto pensiun jadi planet ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Galaksi yang model kayak gini. Ini berapa miliar jumlahnya di semesta ini. Dan yang bikin itu Tuhan. Bumi adalah bagian kecil dari semua wilayah teritorialnya Tuhan. Gimana kita bisa jauh dari Tuhan? Karena Tuhan itu ingin dekat sama kita. Ya, saudara, orang kusta itu dijauhi orang kusta itu diasingkan, orang kusta itu dibuang. Yesus datang cari. Yesus duduk makan. Karena apa? Kustanya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kita ini orang berdosa, latar belakangnya tidak beres. Nenek moyang kita penyembah berhala, obatan, animisme, spiritisme, ya macam-macam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia datang. Dia pingin untuk apa? Bersama dengan kita. Coba baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini dibuat lukisan di mana-mana ada. Apa lukisannya? Yesus sedang 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat,
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Dia ingin memberi kita suasana pesta. Amin. Pesta dalam arti apa? Tuhan ingin membuat kita bahagia. Ya, Dia mengajak kita makan bersama. Yesus tiap hari menyertai kita, saudara. Amin. Dia ingin kita terus duduk di dalam kepemimpinan meja itu Tuhan. Dalam pesta itu Tuhan. Kamu makan bersama aku bersama kamu, aku bersama Bapa. Ya, dalam arti apa? Ini ada pesta. Yesus mau dekat dengan setiap kita. Amin. Ini murid mau dekat dengan murid. Siapa? Yang mau belajar. Siapa yang mau belajar dengan dia? Ya, di dalam keadaan apapun kita mau dengar apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan kepada kita. Karena Tuhan ingin anak Tuhan itu betul-betul nasibnya dirubah. Bagaimana caranya? Wataknya dirubah, punya attitude yang baik. Amin. Orang yang disertai Tuhan itu hikmatnya Tuhan akan mengalir. Saudara dituntun di dalam semua aktivitas lini kehidupan yang masih belajar. Ya, engkau dikasih hikmat Tuhan dalam belajar, kan ada ayat juga ya, awal segala pengetahuan adalah apa? Takut akan Tuhan. Orang dalam dunia kerja, masuk dalam dunia kerja sama. Kalau kita ngerti unggah-ungguh, kita ngerti attitude yang bagus, nanti ada itu nilainya, ada itu rewardnya dari Tuhan. Mau berubah saudaraku? Yesus datang untuk melakukan perubahan. Amin. Perubahan itu terus meningkat jadi baik. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia mau terus duduk, menikmati, ya, melihat kebahagiaan kita anak-anaknya. Ya, ingat, bahagia itu bukan dari hal-hal yang andai-andai. Tidak. Bahagia itu kalau saudara disertai Tuhan, mengalami perubahan hidup. Hidupmu pasti bahagia, rumah tanggamu bahagia, ke hari esokanmu pasti bahagia. Amin. Itu yang saya yakini. Masalah, wah biasa. Kesulitan, problem, gangguan kesehatan. Alah, apa? Belum waktunya mati, enggak mati. Tuhan janji, Tuhan jaga. Pak, ada gangguan ini, Pak, ginjal, liver, paru, jantung. Saya bilang, kok ombyoan ngono sih? Ya, tapi saya bilang tenang. Tenang aja ya, doa, berobat. Wah, ini ada penyumbatan Pak ini. Kalau Tuhan buat perubahan, bolong lagi. Amin. Sudah ada pendarahan Pak segini. Kalau Tuhan ada, datang, kita mau turut, nurut Dia, dirubah. Apa yang terjadi? Bisa dilokalisir. Bisa apa? Tidak ada lagi penggumpalan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apanya? Gangguan tubuh Pak, fisik, psikis, spirit. Yesus sanggup melakukannya. Membuat perubahan yang luar biasa. Gitu aja. Saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini saudara sedang hadapi pergumulan, ada masalah, tenang. Tuhan menyertaimu, engkau mau mengalami perubahan. Dan pasti terjadi itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ini bagian-bagian penting dari rahasia kerajaan sorga. Di luar kerajaan sorga enggak tahu ini. Masalah, waduh, kesulitan, sakit, sakit, entar lagi mati. Sakit belum tentu mati. Mati pun bagi orang yang ada dalam kerajaan sorga tidak menakutkan. Tuhan kiranya campur tangan buat kita. Hari ini membuat perubahan buat kita semua. Amin. Tuhan membuat perubahan kita semua. Amin. Iya, jadi murid yang baik. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ria Hadi. Saya panggil semua pelayan-pelayan Tuhan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Puji Tuhan. Pagi ini kami percaya Tuhan hadir menyertai kami dan membuat perubahan buat setiap kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Maka segala ketidakmungkinan jadi mungkin. Segala sesuatu yang dirasa mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan setiap kami menjadi murid Tuhan yang setia. Kami tidak mau absen. Kami mau terus ada. Ketika Tuhan mengundang kami boleh duduk makan bersama dengan Tuhan yang menjadi pemimpin di meja makan itu. Sehingga kami kenyang, kami disembuhkan, kami dipuaskan, kami bahagia. Karena jalan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, saat pagi ini Engkau ada di tengah kami. Engkau yang menjadi pemimpin pesta rohani ini. Tuhan, kami mau menjalankan seperti apa yang Engkau perintahkan sejak 2000 tahun silam. Di tengah para murid, Engkau memimpin makan yang terakhir kalinya di dalam perjamuan yang terakhir itu. Para murid bersama Engkau di sana. Tentu kami belum di sana. Tapi pagi ini kami yakin Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami di sini. Dan Engkau yang memimpin dan memberkati. Olehnya Bapa serahkan perjamuan kudus ini, biar dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah. Kami bagikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, 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 disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Jemaat pagi ini mendambakan ya Tuhan suatu perubahan besar seperti yang Kau janjikan. Melalui perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum, kami yakin Engkau berotoritas di tengah-tengah kami. Olehnya kami akan memakannya seperti yang sabda Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat cawan berkat ini dengan penucapan syukur. Setiap pribadi yang ada di sini adalah murid-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami semua mau di-upgrade oleh Tuhan. Untuk kami tidak berada dalam strata rendah terus, tetapi kami mau meningkat di dalam suatu perubahan yang semakin besar. Seperti yang Tuhan rancang buat kami semua. Kami akan minum perjamuan kudus ini sesuai sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari bersama kita meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Engkau.
Oleh karena satu perubahan besar yang terjadi di sini Tuhan, Engkau membawa kami di dalam jalan-Mu. Engkau guru besar kami, mau didik kami terus Tuhan. Rumah tangga, suami, istri, anak, seisi rumah, semua menjadi murid Tuhan. Belajar sungguh-sungguh dan pasti puas, bahagia hidupnya. Oleh karena Tuhan yang menjamin itu semua bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami semua bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan song leader, kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, firman-Nya dan perjamuannya telah memberkati kita semuanya. Dan mari tiba saatnya kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Juga diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang membawa korban perpuluhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Pagi ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Bapa Surgawi. Hari-hari kami tidak pernah dibiarkan Tuhan. Bahkan kuasa dan kemurahan serta berkat rezeki Tuhan sertakan kepada semua anak-anak-Mu. Bahkan semua itu Kau berikan ketika kami belum mengenal Engkau sekalipun. Kasih kuasa, kemurahan, berkat rezeki Engkau limpahkan lebih-lebih lagi sekarang kami sudah jadi anak-anak-Mu Tuhan. Maka jemaat ini boleh menikmati segala kebaikan kemurahan-Mu. Dan hari ini bersyukur mereka datang membawa persembahan. Sebagai tanda pengakuan semua rezeki datang dari Tuhan. Olehnya Tuhan kuduskan, berkati persembahan dalam kantong, dalam peti persembahan. Semua ini oleh karena mereka memberi dengan iman, dengan syukur. Hari-hari lalu Tuhan berkati. Maka memberi ini juga sekaligus mengimani bahwa di depan Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan dengan melimpah. Karena kasih kemurahan Tuhan tiada habis-habisnya buat kami semua. Kami bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, seraya hamba berdoa Tuhan berkenan menguduskan, memberkati. Lewat semua ini nama-Mu dipermuliakan. Dan Engkau pula Tuhan yang akan mengubahnya menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Khususnya melalui pelayanan gereja Kehormatan Bernakel, Gresik dan Surabaya. Nama Tuhan dimuliakan, jemaat terus ditumbuh dewasakan menjadi murid Kristus. Dan semua bersaksi boleh menyelamatkan jiwa-jiwa untuk menjadi pribadi-pribadi mengalami perubahan besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hamba pasrahkan iranya Tuhan sendiri yang akan membuka tingkap langit penuh berkat rezeki. Kau curahkan atas semua anak-anak-Mu ini. Kami yakin mereka semua tidak akan kekurangan. Karena Tuhan menyertai, anak cucunya diberkati. Dan semua yang diusahakan kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam iman untuk kemuliaan Tuhan. Rumah tangga bahagia, semua dituntun Tuhan. Dan masa depannya baik, hari tuanya dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya yang Kau janjikan itu ya dan amin.
Pagi hari ini kami berdoa untuk minyak yang ada di altar, sucikan berkati. Jika minyak dioleskan atas orang sakit, diganggu kuasa gelap, dalam nama Yesus, orang itu dijamah, disembuhkan, dilepaskan, dimerdekakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih semua yang hadir di sini, pasti dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi dalam kuasa pengurapan-Mu. Oleh karena semua kami adalah menjadi murid yang terus mau belajar, pasti Tuhan membawa kami kepada peringkat yang semakin meningkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing dalam anugerah-Mu. Sekarang saudaraku, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian dari hari ini, dari hari pertama di bulan Maret yang baru ini, bahkan sepanjang waktu umur hidup kita, hingga Yesus datang Maranatha menjemput kita dan mengantar pulang ke surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat pulang, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.